ini di Makkah misalnya, kemudian ketiga di Madinah, bagaimana status hukumnya itu. Jadi memang kalau kita lihat proses turunnya Al-Quran tentang penetapan itu, memang di Makkah itu memang jelas bahwa masyarakat mayoritas umat itu supaya terima. Jadi Al-Quran itu memperkenalkan pendekatan terhadap secara ubudiyah itu sangat jelas itu ketika di Makkah itu. Ketika sudah di Madinah, itu lebih jelas bahwa Islam sudah menjadi sebuah komunitas masyarakat yang punya aturan hukumnya jelas. Jadi makanya sudah nilai-nilai kemudian bahasa penyampaian tentang penyebutan nilai-nilai itu sudah lebih terarah di Madinah itu, sudah terstruktur masyarakatnya. Sudah masyarakat yang sudah dibangun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Jadi makanya pola penyampaian Al-Quran itu menyangkut hukum itu adalah sangat jelas di Madinah. Jadi kalau di masyarakat misalnya ada mempertanyakan makkiyah. Kalau simpelnya Al-Quran sudah ada. Kalau kita buka lembar Al-Quran ada nggak? Iya kan? Makkiyah, Madaniyah. Coba lihat tadi sudah disebutkan tentang ayat-ayat pendek tadi di sebagian besar di surat Muhammad. Ya, memang di situ nilai agama Nabi Muhammad memperkenalkan tentang pendekatan imaniyah di situ. Memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat pada umat yang beriman. Maka wajarnya jadi semua menggunakan teks, menggunakan ya iman nas tadi. Kemudian setelah Madinah lebih jelas bahwa masyarakat sudah terstruktur, sudah punya pedoman, sudah Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi dia sekaligus sebagai tokoh pemerintahan, tokoh politik gitu, yang mengatur masyarakat yang sudah terbentuk. Nah, pedoman Al-Quran itu jadi pedoman, maka mengatur dalam bermasyarakat itu aturan mainnya sangat jelas. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi sebagian besar sudah menyentuh. Jadi masyarakat juga yang disebutkan sebagai sebuah pemahaman yang harus diketahui adalah orang-orang yang punya berkaitan dengan dampak hukum terhadap sebuah kasus. Dia harus wajib. Dari seorang mufasir tidak bisa tidak kecuali dia harus memahami diantaranya tentang makkiyah dan madaniyah, karena itu mempengaruhi hukum itu. Kalau kata orang apa? Ya, pengetahuan oke, tapi kemudian tidak bawa konsekuensi untuk hukum. Tapi ketika Anda hanya mengeluarkan sebuah kasus hukum, maka itu harus jelas itu. Harus punya pemahaman tentang makkiyah dan madaniyah. Ya. Ya. Itu yang saya kira yang penting. Yang berikut Ibu Nurdia. Jadi pengetahuan laut tadi sudah banyak disampaikan. Memang salah satu dalam Al-Quran itu berbicara tentang laut. Di arah itu jauh dari laut. Dari bagaimana Al-Quran memperkenalkan kepada umat manusia kita Islam ini bahwa lautan itu sebuah kekayaan yang sampai sekarang itu menjadi perlu dieksplorasi gitu ya. Kita memang tadi disebutkan sebagian besar memang dalam Al-Quran membicarakan tentang bahrun itu laut ya. Jadi kita bicarakan tentang akal ini ya. Kita urusan dengan pasca S2 itu yang menentukan itu adalah karya tulisnya. Dan nanti di akhir studinya juga yang menjadi ukuran Anda itu adalah bagaimana Anda mempertahankan hasil dari penelitian dalam bentuk karya tulis. Maka sejak ini itu kita selalu melihat kalau punya model penulisan itu sesuai nggak dengan pedoman penulisan ilmiah. Karena ini bicara keilmuan, maka dasar keilmuannya juga jelas. Di sini saya lihat saya belum bisa memahami bagaimana cara Anda mengutip ini. Pertama, penomoran ini ada nomor di catatan kaki terutama, kemudian ada dalam kurung. Apa ini? Untuk dia surat apa? Tidak sempat juga. Misalnya begini dulu. Waktunya Ya, kalau yang pada umumnya itu
itu kalau setiap catatan kita kutip itu harus ada penomorannya, jelas kan? Kita semua tahu. Kemudian kita mengambil siapa yang kita jadikan sebagai referensi di dalam penelitian itu. Karena itu bertanggung-jawaban dari yang bersangkutan. Tapi kemudian ada angka di dalam, misalnya catatan footnote 5 jelas itu tahu kan. Tapi di sini Anda punya footnote 5, ada nomor lagi di dalam kurung. Apa itu kan apa halaman Pak? Halaman. Ya, Halaman di mana? di Google tuh. Buku yang diambil referensinya itu di halaman. Ya, agak bingung itu. Coba saya. Nah, saya ingin saya bukan ya. Terus ini. Iya kan? Nah, ini kan nomor halaman ini. Nanti kalau ini tidak apa ya? Ini yang saya perlu dari dapat informasi ini terkait dengan ini tidak ada dalam tulisannya. Supaya nanti ketika nanti akhir studinya Anda tidak diberikan di dalam nanti banyak coret-coretan nanti. Saya masuk pada substansi yang penting ini ya, pemahaman kita tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kita akan tahu Makkah dan semua. Jadi dalam bahasa itu penyandaran terhadap objek itu kemudian itu menjadi disebutkan sebagai nama itu. Maka punya kemudian hubungan dengan berkaitan dengan Makkah itu namanya Makkiyah di bahasa. Demikian pun Madaniyah itu dari bahasa. Makkah dan Madinah itu tadi sudah dijelaskan, saya kira kita sudah pahami ya. Jadi prosesnya itu sangat terkait juga dengan hijrah dan sebelum hijrah Nabi. Memperkuatkan tentang makna Makkiyah dan Madinah itu adalah dalam rangka itu ada fasa sebelum hijrah. Jadi walaupun di luar Makkah, ya kan, tapi kemudian belum hijrah Nabi itu sudah masuk dalam kategori Makkiyah. Demikian pula setelah di Madinah, ya kan, belum masuk Madinah. Jadi perjalanan Nabi misalnya, ya kan. Jadi tidak hanya Anda memudahkan saja, tapi sebetulnya tidak sebatas itu. Nabi Muhammad ketika hijrah ada ayat turun, ya kan. Kemudian itu belum sampai di Madinah, tapi kemudian sudah hijrah Nabi, itu masuk kategori sebagai Makkiyah. Karena sudah hijrah Nabi, berarti lebih luas pengertian seperti itu. Jadi kalau Makkah Makkiyah itu ada banyak orientasi kepada pemahaman tempat, tetapi kemudian tidak dalam rangka perjalanan Nabi. Betul tadi, di antara ciri-ciri seperti itu sudah jelaskan seperti itu, kita pahami seperti itu. Tapi pertanyaan tadi dari Ibu, apa pentingnya sebetulnya, ya kan? Apa pentingnya orang mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Apa sebab? Ya kan? Ternyata dari sisi hanya untuk mengetahui Makkah dan Makkiyah, apa tujuan pengetahuan itu? Ternyata salah satu perangkat untuk menetapkan sebuah hukum itu yang penting di situ. Adalah harus seorang itu dia harus paham betul tentang ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Quran, ulumul Quran, Makkah dan Makkiyah, Madaniyah ini menjadi penting. Jadi di situ ada asbabul wurud. Kapan turunnya ayat itu dan kapan turun ayat itu pasti berhubungan dengan tempat. Kapan kejadiannya? Ada nanti kan di situ ada metode memahami sebuah konsep hukum itu namanya nasikh wa mansukh. Ada status hukum sesuatu ketika Nabi Muhammad di Makkah, kemudian dia sudah masuk ketika Nabi Muhammad di Madinah. Jadi pentingnya apa nama tadi yang ditanyakan dari dampak terhadap pengetahuan, ya, pemahaman terhadap Makkiyah dan Madaniyah adalah bagaimana Kalau untuk belajar. Nah, ini kan banyak yang terkait dengan lautan. Kalau dia bisa memanfaatkan hasil laut di dalamnya, itu seperti hal ikan dan sebagainya, seperti halnya kayak ikan tuna dan sebagainya, itu memiliki energi atau omeganya tinggi. Jadi hal yang seperti halnya kayak di Jepang,
mereka memanfaatkan sekali hasil laut. Sehingga banyak orang Jepang bahkan ikan mentah pun mereka makan kayak gobu. Ya, tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin ada dimasak dan sebagainya. Jadi manfaat yang ada di dalam lautan itu lebih besar dibandingkan yang di daratan. Contoh, di lautan kita dapat mutiara. Mutiara bisa kita pakai untuk hiasan. Terus ada lagi emas, kita bisa gali di dalam lautan juga. Makanya negara yang memiliki lautan yang luas seperti halnya Indonesia sebenarnya negara yang kaya raya. Cuman sayangnya sampai negara ini yang mengambil dan kelola hasil negara itu bukan kita pribadi, bukan sampai negara Indonesia pribadi, cuma dikelola oleh orang-orang asing yang sudah memiliki keilmuan untuk itu. Contoh seperti China, karena orang China tahu manfaat laut, orang Jepang, terus orang Prancis yang sudah kayak hasil mineral kan banyak di laut, akhirnya dia mempengaruhi hasil tambang dan sebagainya. Jadi memang dalam Al-Quran manfaat laut sangat besar. Contoh di dalam surat Al-Furqan ini kan tidak terdapat tadi di dalam pembahasan. Itu ada di surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiasakan dua laut mengalir berdampingan. Ada laut tawar dan segar, yang lain asin dan yang lain asin dan juga pahit. Jadi di sebuah selat namanya Selat Gibraltar di Laut Atlantik, di perbatasan antara Mediterania itu ada namanya laut, itu antara laut tawar sama laut asin itu berdampingan, tapi mereka tidak berpisah, tidak bisa kayak ada tembok. Itu adalah suatu keajaiban, yang keajaiban itu hanya Allah yang memberikan keajaiban itu. Kalau seandainya kita bisa memaknai bahwa lautan itu sangat memiliki fungsi yang besar bagi kehidupan manusia. Contoh kayak siapa? Ustaz Ali Jaber pernah mengatakan bahwa setiap hari air laut berdoa untuk memakan setiap manusia. Contoh seperti itu. Itu ada hadisnya seperti itu. Karena memang lautan itu memiliki ruh dan hidup. Begitu. Dibandingkan hal-hal yang berkaitan di darat. Kalau di darat mungkin kita ada batas susunya, tapi kalau di laut kayak contoh semua ikan yang mati itu kita bisa makan. Entah itu mengambilnya pakai disetrum, dipancing atau dan sebagainya, kita bisa makan. Tapi kalau yang di darat, untuk contoh hal itu kita harus mengucapkan Bismillah untuk memakannya, maka itu berhalal. Mungkin ada yang teman-temannya. Ada? Silakan baca. Materi pertama. Sudah. Masalah makia dan badannya, pada saat kita membaca Al-Quran kita kadang kita belum paham nih mana yang makia dan badannya. Apakah ada cara-cara yang itu, cara-cara yang pastinya kita cepat tahu gitu untuk menentukan di dalam Al-Quran itu ada ini ayat makia, ini ayat badannya. Itu dan kembalikan. Jadi ini juga bagian dari fikir ya. Setiap surat Al-Quran itu yang di dalamnya terdapat lafaz. Jadi maksudnya kita mengetahui mana makia dan mana itu madaniyah. Dan juga kita sampaikan awal tadi tentang masalah itu. Jadi jelas juga ada sepotong-sepotong yang kita bawakan itu. Nah satu begini. Di surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kala kan itu kala biasanya. Ya, jangan begitu. Jadi jangan begitu kala. Saya teruskan dulu. Ya. Kala. Ya kala. Kalau di Makassar tuh kala itu Kala dengan Kala linis. masjid. Jadi kalau kola itu beda. Jelas kalau yang kola itu kan berenang, berucap, berfirman, tapi kalau kala itu kan ya. Jadi salah pengucapan pasti otomatis salah. Jadi kenapa dia sobek? Karena masalahnya. Lanjut ya. Sekarang luruskan saja ya. jadi termasuk salah satu ayat yang tadi artinya itu yang begitu ya, artinya satu ayat makia disebutkan dalam Al-Quran itu ada 33 kali disebutkan. Ya.
kedua bahwa yang besar akhir dari Al-Quran itu diturunkan sebelum hijrah. Jadi biasanya kalau kita ingin lebih kenal lagi dengan yang Madaniyah itu satu bagian yang terjadi pada zaman itu. Jadi kalau orang mau jelaskan lebih dalam lagi, mungkin saya kan saya punya saya hanya meluruskan apa yang sudah dipertanyakan tadi wajah terkait dengan bagaimana cara, karena tentunya semua sebagian kecil mungkin atau sebagian besar kita melakukan belum mengetahui misalnya terkait dengan surat-surat yang mana surat ini kemudian turunnya di Makkah atau Madaniyah yang Makkah atau Madinah. Yang kemudian dipertanyakan itu aja tadi, sehingga dengan cara apa orang itu lebih bermudah mengetahui mana ayat ini yang kemudian turun di Makkah dan ayat ini turun di Madinah. Yang disampaikan tadi seperti yang kemudian disampaikan oleh Pak Salim tadi, mana sehingga ada orang yang belum memahami misalnya, terutama misalnya orang-orang yang mualaf misalnya. Ya ini kan pasti mereka tidak tahu nih soal mana ayat ini turun di Mekah dan ayat ini turun di Maidah. Bagaimana caranya untuk lebih menjelaskan kepada mereka sehingga lebih cepat mengetahui begitu mana ayat ini turun di Mekah dan mana ayat ini turun di Madinah. Mungkin substansi daripada pertanyaan itu seperti itu, Pak Ajwan. Ciri-cirinya tadi kan jelas bahwa surat Makkiyah dan Madaniyah itu seperti yang kita jelaskan di bab pertama tadi ya. Jadi Al-Quran ini ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Jadi Makkiyah itu diturunkan di Makkah. Berarti jelas kan maksudnya. Ini serasa juga menjelaskan. Jadi ciri dari menurut pandangan masa turunnya itu kemana kita? Begini Pak Ajwan, maksudnya orang sudah tahu bahwa Makkiyah itu ayat yang nanti turun di Mekah, ya kan? Kemudian Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah, kan gitu. Tapi maksudnya di mana kita belum memahami, belum tahu ayat mana yang kemudian turun di Mekah dan ayat mana yang turun di Madinah. Hanya saja orang tahu bahwa Makkiyah dan Madinah. Tapi ayat-ayat mana yang turun di Mekah dan ayat mana yang kategori ayat mana yang turun di Mekah dan kategori ayat mana yang turun di Madinah ini kan kita belum tahu. Misalnya belum tahu. Nah, sehingga ada metode cara atau metode apa yang digunakan sehingga orang itu lebih paham ketika melihat Al-Quran, orang sudah tahu oh ini ayat ini turunnya di Mekah, ayat ini turunnya di Madinah. Boleh begitu. Boleh. Kalau berdasarkan tadi yang dijelaskan Pak Ajwan, bahwasanya kalau yang Makkiyah itu kan ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat turun di Mekah karena Nabi pertama kali lahir itu di Mekah dan kemudian dia mulai berdakwah itu di Mekah. Ya, dan di Mekah itu banyak sekali tantangannya, dan penolakan ya. Ini contoh, ya ayat Anas, wahai manusia. Jadi Ibu, gini, kalau saya mengambil orang yang kita paham ketika apa yang dijelaskan oleh Pak Salim tadi. Misalnya ayat-ayat pendek itu harus tahu bahwa itu turunnya di Mekah, kan begitu. Lalu ayat-ayat itu turunnya di Madinah, jelas kan aspek itu ya, maksudnya butuh aspek itu sehingga kita menjelaskan orang bisa paham, orang bisa mengerti begitu. Oh ayat ini, ayat pendek ini yang turunnya di Mekah, ayat ini yang panjang ini turunnya di Madinah, kan begitu. Tapi kalau penjelasan yang kurang konkret, ya nanti kita lebih tambah bingung gitu. Contoh bantu saja. Kalau yang seperti yang pendek seperti Birobina sampai ayat 30 terakhir itu tetap kebanyakan turun di Makkah karena memang pada awal itu Nabi itu berdakwah di Makkah dan tantangannya lebih banyak. Jadi ketika maksud karena substansi
substansi dari pertanyaan tadi kan begitu, substansi dari pertanyaan sehingga orang itu lebih memahami. Orang itu lebih memahami bahwa di mana ayat yang kemudian turunnya di BK, di mana ayat yang turunnya. Tapi jelasnya singkat aja. Ayat pendek ini mulai dari ayat pendek yang misalnya Pulau itu tadi, itu ayat pendek itu turunnya di BK. Ayat ini turunnya di BK. Sehingga orang membaca Al-Quran, orang sudah memahami gitu. Terus ya. Jadi Saya kan sudah ada di dalam surat atau ayat di dalam. kontrak ya. Begini, maksudnya coba. Setiap surat atau ayat di dalam ada bacaan-bacaan sejadah. Kita tahu ayat ini terkait dengan materi Madaniyah. Maka surat atau ayat tersebut makiyah seperti surat An-Nal ya, An-Nal, Al-Baqarah, Al-Alaq yang dan lain-lain. Ya toh? Itu surat ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu kalau tidak salah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang timbul pertanyaan dari sini, mungkin saya sampai sekarang saya belum bisa klarifikasi artinya. Jadi saya butuh penjelasan dari materi pertama. Terima kasih. Ini memang materi yang bagus karena kebetulan ini sudah lupa ini materi yang menjadi materi lama. Saya SMP-nya Sanawiyah, kemudian sekolah juga Aliyah, tapi saya sudah lupa. Makanya ini menjadi pedoman begitu. Kalau ya, yang ini saya tanyakan, ada surat-surat kecil seperti 30 ya, ya, yang disebut 30 ini. Ini surat yang tidak dimulai dengan ya ayyuhallazina maupun ya ayyuhan nas. Yang saya ingin tanyakan 30 ini surat yang diturunkan di Makkiyah atau surat yang diturunkan di surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Terima kasih. S1 di mana, Bu? S1-nya di Yang sini. iya. Ternate. Waktu saya kelola Pak, waktu saya kelola S1. Penjelasan ikuti penjelasan dari materi pertama kaitan dengan surat Makkiyah dan Madaniyah. Di sini kalau kita tinjau dari segi bahasa bahwa Makkiyah itu termasuk surat pendek. Kira-kira Makkiyah itu kalau dimaksud dengan pemikiran tadi bahwa yang dimaksud dengan surat-surat pendek itu berarti Allah tadi sampaikan tadi. Sedangkan yang Madaniyah itu yang istilah yang panjang. Nah, yang dimaksud surat pendek dan panjang, sementara surat Makkiyah ini turunkan di kota Mekah, sedangkan Madaniyah turunkan di kota Madinah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan 13 hari, dimulai 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW masa berusia 40 tahun. Kemudian Madaniyah adalah surat atau ayat diturunkan di kota Madinah. Mungkin itu yang jadi saya kasih Ya, berarti di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertanyaan saya tadi 30 itu merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah. Karena semua surah-surah itu merupakan surah yang diturunkan di surah atau yang dikategori Makkiyah. Makkiyah. Ya, terima kasih Pak. Makkiyah di kota Mekah, Madaniyah. Oke. Iya. Boleh deh. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya masuk dulu yang pertama, yang terakhir tadi. Pertama dulu. Yang terakhir dulu. Apa namanya? Karena pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah di Makkah ya. Itu kan awalnya di Makkah. Ya, kebanyakan mereka belum masuk Islam ya pada saat itu ya. Dan banyak yang menolak ajaran ini. Saya jawab ini dulu ya, Bu. Banyak orang pada zaman itu menolak dakwah Rasulullah SAW. Maka dari surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek
surat pendek yang biar penyampaiannya misalnya secara berlalang supaya dapat diterima oleh masyarakat banyak. Jadi selalu juga sampaikan ayat-ayat itu pendek-pendek ya. Tadi itu ya, surat apa tadi? Alat tadi apa? Alat. Ayo. Jadi jelas bahwa pada saat itu banyak orang yang belum memahami tentang ini. Jadi setelah masuk itu dengan berdakwah dengan membaca ayat-ayat itu, menyampaikan itu dengan surat-surat pendek, tidak terlalu panjang, supaya gampang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua, ini kembali satu lagi. Terakhir pertama tadi. IAIN harumlah namamu Islam, pusat kajianmu menjadi lambang keagungan bangsa berasas Pancasila, pembangun jiwa serta penggali api Islam yang hak dan sejati, pengemban jiwa patriot nusa bertumpukan nama baktimu, jayalah negara, jayalah bangsa, IAIN bakti nyata. IAIN harumlah namamu Islam, pusat kajianmu menjadi lambang keagungan bangsa berasas Pancasila, pembangun jiwa serta penggali api Islam yang hak dan sejati, pengemban jiwa patriot nusa bertumpukan nama baktimu, jayalah negara, jayalah bangsa, IAIN bakti nyata. Bangkit mahasiswa, IAIN harapan bangsa, umat sedang menunggu bimbinganmu menuju ke arah medan jaya. Dari milik rohani Islam, kembangkan di persada bunda, Nusa menantikan dharma baktimu membangun masyarakat Indonesia. Gerak daya istiqomah
bangkit mahasiswa, IAIN harapan bangsa. Umat sedang menunggu bimbinganmu menuju ke arah Medan Jaya. Dari milik rohani Islam, kembangkan di persada bunda. Nusa menantikan dharma baktimu membangun masyarakat Indonesia. Gerakkan daya istiadatmu dalam semua segi ilmu. Institut Agama Islam Negeri, hiduplah untuk selama-lamanya. Bangkit mahasiswa, IAIN harapan bangsa. Umat sedang menunggu bimbinganmu menuju ke arah Medan Jaya. Dari milik rohani Islam, kembangkan di persada bunda. Nusa menantikan dharma baktimu membangun masyarakat Indonesia. Gerakkan daya istiadatmu dalam semua segi ilmu. Institut Agama Islam Negeri, hiduplah untuk selama-lamanya. Hiduplah untuk selama-lamanya. Bangkit mahasiswa,